Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab, ABAM. Kita masuk episode 459. Dari wanita usia 26 tahun. Salam Pak Eras, Bapak rohaniku. Pak, kiranya Bapak berkenan memberi nasihat kepada saya. Jadi begini Pak, saya bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat yaitu kementerian. Setelah total 4 tahun bekerja di bidang teks di perusahaan swasta, saya mencoba tes atas masukan dan keinginan mama saya. Puji Tuhan saya lulus dan saya bergabung. Saya baru sadar soal kenaikan pangkat dan salary yang jauh dari bayangan saya. Karena dulunya saya hanya seperti coba-coba. Jadinya saya kurang bersyukur. Bagaimana ya Pak tanggapan Bapak untuk ini? Apakah memang ini panggilan Tuhan bagi saya? Bagaimana caranya mengetahui bahwa Tuhan berkenan atas hal itu? Bagaimana saya menghadapi tim kerja yang tidak cocok dengan saya Pak? Bagaimana cara bersyukur senantiasa meski sudah berusaha selalu? Dan mengapa ikut Tuhan sangat susah ya Pak? Rasanya tidak bisa digambarkan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Anda bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat, yakni kementerian, setelah total 4 tahun bekerja di bidang teks di perusahaan swasta. Anda pindah di instansi ini karena Anda punya bayangan akan memiliki keadaan lebih baik. Tapi ternyata soal kenaikan pangkat dan salary yang jauh dari bayangan. Oke. Anda sudah mengambil keputusan dan ya, inilah keputusan Anda. Yang pertama, saya khawatir dan saya melihat Anda belum fokus ke kerajaan surga. Fokus Anda masih hidup hari ini. Berkutat pada masalah pekerjaan, berkutat pada masalah hal-hal yang berlangsung dan terjadi di dalam hidup saudara sekarang, mengenai tim kerja dan lain sebagainya. Yang pertama, Anda harus mulai memindahkan fokus. Fokusmu, ya, ini wanita usia 26 tahun ya, saya bisa panggil nak. Fokusmu nak. Fokusmu ya, harus langit baru, bumi baru. Ini fokusmu. Kelihatannya kamu belum menikah di sini, kelihatannya. Fokusmu harus langit baru dan bumi baru, dan bagaimana sekarang kamu berjuang untuk memiliki kehidupan kerohanian yang baik, makin kudus, makin berkenan di hadapan Allah. Itu fokusmu. Sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu tidak menjadi masalah besar lagi. Ini penting untuk kamu ketahui. Ya, tidak lagi menjadi masalah besar. Jika fokusmu Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu akan mendatangkan kebaikan yang tentu pusatnya adalah kemuliaan bersama dengan Kristus nanti di langit baru, bumi baru. Kamu tidak akan merasa menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Walaupun ada perasaan duka juga, ada penyesalan juga, tapi tidak menjadikan kamu tenggelam dalam penyesalan. Ya, kamu melihat ada perkara lebih besar dari kesalahan mengambil keputusan ini. Ya. Lalu mengenai tim kerja yang tidak cocok, kamu belajar untuk bisa mengerti orang lain. Ya. Belajar untuk bertumbuh dewasa di tengah-tengah situasi itu. Nah, inilah yang akan menjadi kekuatanmu untuk melewati hari-hari ini. Mengapa ikut Tuhan sangat susah? Iya, karena kemuliaan bersama Tuhan itu mahal sekali. Kecuali kamu tidak tertarik. Tetapi saya beritahu bahwa hidup di bumi ini singkat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Sehebat apapun kamu di bumi, sekaya apapun, sesukses apapun, itu berakhir pada waktunya. Makanya Tuhan mengajari kita untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Cari perkara yang di atas, bukan di bumi.
Jadi masalah salary, masalah kenaikan pangkat tidak akan menjadi masalah bagi kamu. Kamu lewati saja. Kamu bisa melewati dari hari ke hari. Dan percayalah, kamu pasti akan dipelihara Tuhan. Tuhan pun juga bisa memberikan sukses kalau kamu bisa dipercayai dengan sukses tersebut, ya, asal tidak tenggelam dan menjadi rusak karena keberhasilan atau karena sukses. Ikuti terus Truth ID, doa bersama dengan saya setiap pagi jam 5. Kalau bisa ikut doa puasa pada waktu saya doa puasa, dan kamu akan mendapatkan hikmat, kecerdasan rohani dalam menghadapi masalah-masalah yang kamu alami hari ini. Ya, santai saja, Tuhan besertamu. Pertanyaan kedua dari seorang pria usia 43 tahun di Jawa Barat. Salam Pak Pendeta Erastus yang kami kasihi. Ingin mendapat nasihat untuk hal di bawah ini. Ada rekan sepelayanan kami, seorang ibu usia 47 tahun, punya 4 anak. 2 anak sudah bekerja dan 2 anak masih SMU. Suami beliau umur 50 tahun, mereka dahulu menikah di suatu gereja, sebelum gereja yang sekarang. Mereka memiliki surat nikah dari gereja. Dalam kurun waktu proses pengurusan akta nikah di catatan sipil, si ibu dan suaminya mengalami cekcok sehingga si ibu tidak bersemangat untuk melanjutkan ke pengurusan akta nikah. Jadi hingga saat ini mereka tidak punya akta nikah dari negara alias tidak tercatat di catatan sipil sebagai pasangan suami istri. Akta kelahiran anak beliau juga hanya mencantumkan nama ibu saja. Suami si ibu pemalas, tidak mau kerja dan hanya di rumah chatting dengan wanita-wanita kenalannya. Si ibu kerja sebagai karyawan menjadi tulang punggung keluarga. Bulan lalu si suami minta cerai karena ingin menikah dengan pacarnya. Si suami membuat surat pernyataan cerai dan meminta agar si ibu bersedia menandatangani surat tersebut yang isinya menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk bercerai. Mungkin surat itu akan dipakai suami mempermudah kepengurusan pernikahan dengan pacarnya. Sampai saat ini surat itu belum ditandatangani oleh si ibu. Mohon nasihat Bapak, sebaiknya apa yang harus dilakukan si ibu rekan pelayanan kami ini. Beliau orang yang setia melayani bersama kami di gereja kami ini. Terima kasih sebelumnya untuk nasihat Pak Erastus Sabdono. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan tim pelayanan. Yang pertama, suami ibu ini belum bisa menjadi suami yang baik. Pemalas, tidak mau kerja. Karakternya pun buruk, tidak dewasa, bahkan bisa dikatakan jahat. Karena sudah memiliki 4 anak, tidak mau bekerja atau tidak ada usaha, malah chattingan dengan wanita-wanita dan kenalannya. Ibu ini pada dasarnya secara de facto tidak punya suami. Dan dengan usia 47 tahun, ibu ini tidak akan menikah lagi, bukan? Kalau saya jadi ibu ini, saya akan tanda tangan. Lepaskan suami itu dan ibu ini fokus untuk Tuhan, pelayanan, dan untuk anak-anaknya. Ya. Tidak perlu lagi ada surat nikah karena memang tidak akan menikah lagi dan tidak akan meneruskan kehidupannya dengan pria yang umur 50 tahun masih seperti anak milenial ini. Jadi nasihat saya, tanda tangan saja. Ya, tanda tangan saja. Dan jangan menikah lagi. Ingat, jangan menikah lagi, fokus ke Tuhan. Oke, itu nasihat saya. Jadi ibu tadi secara de facto itu memang tidak punya suami. Jadi ya teruskan saja pelayanan dan ngurus anak dan lepaskan di suami. Ya, oke. Pertanyaan ketiga. Dari ibu rumah tangga usia 47 tahun di Tegal, Jawa Tengah. Salam Pak Era, saya masih kurang paham tentang sebutan Yesus adalah Adam terakhir. Tolong Pak Eras berikan pemahaman kembali. Salam sehat buat Bapak dan keluarga. Terima kasih atas pelayanannya selama ini. Walaupun saya dan suami ikut secara online, baik doa pagi, doa malam,
wanita surgawi, Batak bermazmur, doa puasa, kami terberkati dan berangsur-angsur ada pemulihan yang kami rasakan, meskipun belum banyak. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga. Yesus adalah Adam terakhir, maksudnya Adam yang kedua. Dan yang kedua ini ternyata yang terakhir. Adam pertama itu adalah Adam dan Hawa di Taman Eden yang oleh karena Adam ini, semua manusia telah hidup di bawah bayang-bayang maut, di bawah hukum dosa. Adam kedua, juga Adam terakhir, ini Yesus yang mati di kayu salib, karena kurbannya ia bisa memberikan keselamatan, yaitu manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, sehingga dapat menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Mestinya Adam pertama ini menjadi teladan, contoh, atau dalam bahasa Yunaninya aitios, penggubah, bagi keturunannya untuk menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Tapi Adam pertama gagal. Adam terakhir Yesus, oleh karena Yesus maka dilahirkan orang-orang yang menjadi manusia-manusia sesuai rancangan Allah. Ya. Adam pertama membawa kematian, Adam terakhir membawa kehidupan. Itulah Yesus. Seandainya Adam pertama tidak jatuh dalam dosa, semua keturunannya akan melihat Adam sebagai pattern, sebagai pola. Tapi Adam pertama gagal. Adam terakhir, Yesus menjadi pola bagi kita. Bagaimana hidup sebagai manusia yang diciptakan Allah. Puji Tuhan. Dari seseorang yang hanya memberi inisial C, ya, usia 22 tahun. Salam Pak Era, saya ingin bertanya. Pak, apakah Roh Kudus itu juga Allah? Roh Kudus itu rohnya Allah. Ya tentu dia adalah Allah, karena rohnya Allah. Banyak pengajaran tentang Tritunggal yang mengajarkan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu setara atau ketiganya adalah Allah. Apakah itu benar? Roh Allah itu, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi juga tentu Allah. Ya. Tetapi Yesus ini anak Allah. Ya. Tidak setara dengan Allah Bapa. Penjelasan ini harus panjang lebar dan tidak bisa singkat seperti ini. Nanti saya akan diserang dan menjadi perdebatan. Saya telah menulis bukunya dan nanti akan saya seminarkan. Tetapi bukankah kita tidak menyembah Roh Kudus? Mana yang benar ya Pak? Memang di Alkitab kita tidak pernah membaca satu ayat pun yang berbicara sembah Roh Kudus. Tapi dengan menyembah Allah kita itu sebenarnya tunduk kepada Roh Kudus. Nah, menyembah itu apa? Harus Anda ketahui, menyembah itu memberi nilai tinggi. Kita menyembah Allah, iya. Menyembah Yesus, iya. Menyembah Roh Kudus, iya. Karena kita memberi nilai tinggi. 2. Pak, yang bertemu muka dengan Abraham dan Musa, apakah itu Tuhan Yesus? Alkitab katakan Yahweh. Tapi Yahweh bisa menyatakan diri dalam berbagai penampakan atau dalam bahasa teologianya teofani. Yahweh yang menampakkan diri dalam berbagai penyataan, bukan pernyataan ya. Kalau pernyataan itu statement. Ya. Kalau penyataan itu appearance, bisa tampil. Teofani. 3. Pak, Bapak bilang Yesus itu bisa iya, bisa tidak sebagai pencipta. Teman saya yang menonton video itu bertanya, kalau belum tentu Yesus sebagai pencipta, lalu untuk apa kita menyembah dan meninggikan namanya? Tadi saya katakan menyembah itu memberi nilai tinggi, proskuneo. Jadi apakah kita menyembah Yesus? Tentu, karena kita memberi nilai dia, memberi nilai tinggi. Lalu, apakah Yesus mencipta? Di dalam perjanjian lama, semua dikatakan Yahweh. Dia sendiri yang menciptakan. Tapi tentu dalam penciptaan Bapa melibatkan anak-anaknya. Bahkan bisa saja makhluk surgawi dan para malaikat. Jadi
Kita bisa mengerti kalau Allah berkata, let us, marilah kita menciptakan ya manusia. Oke, yang keempat, Pak, Efraim, Israel, dan Daud disebut anak sulung Allah. Disebut anak sulung Allah. Mana yang benar ya Pak? Atau ketiganya benar? Nah, pengertian sulung itu harus dipahami di ayat mana kata sulung itu muncul, harus dipahami sesuai konteksnya. Ya. Kalau Efraim misalnya jadi sulung, kalau kita lihat Esau anak sulung, tapi akhirnya hak kesulungannya diambil oleh Yakub karena dijual oleh Esau. Pengertian sulung di situ beda dengan sulung di ayat yang lain. Maka harus dipahami itu. Ya, Yesus juga disebut sebagai yang sulung, artinya yang memulai kebangkitan. Nah, kita juga memiliki karunia sulung. Ya, karunia sulung. Artinya orang-orang yang memang terkemuka di antara manusia lain. Jadi harus memahami kata sulung di ayat mana. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dia yang memulai sempurna, menjadi manusia yang sempurna sesuai rancangan Allah, dan dia juga manusia pertama yang dibangkitkan. Itu artinya sulung. Sulung itu artinya yang memulai, yang pertama, yang mengawali, yang terutama. Tergantung di mana ayat itu berada. Pak, mengapa iblis bisa mencobai Yesus ya Pak? Ya karena memang si iblis itu pencoba. Walaupun dia menang, bukankah iblis tidak bisa mencobai Tuhan? Ingat bahwa Yesus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Jadi iblis mencobai dia karena Yesus manusia seutuhnya atau sepenuhnya. Atau karena dia dalam batas inkarnasi manusia. Ya betul, dia menjadi manusia yang sama seperti kita sehingga iblis bisa mencobai. Dan yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus. Apa artinya ujian? Apakah ini artinya ujian? Betul. Jadi seperti Ayub juga diizinkan oleh Allah mengalami pencobaan. Iblis yang diberi surat izin mencobai. Jadi bukan tidak mungkin Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi sebelum Yesus melakukan pekerjaan Bapa, ya dia dicobai dalam pencobaan, 3 pencobaan tersebut. Tapi bukan berarti lalu tidak mengalami pencobaan yang lain. Setelah itu ada pencobaan-pencobaan lagi. Tapi Yesus bisa melewatinya. Sampai di kayu salib Yesus menang. Puji Tuhan. Pertanyaan yang bagus dari orang yang usia muda, 22 tahun. Pemuda ini atau wanita ini, kalau ini wanita ya karena hanya inisial C, berbakat menjadi teolog. Tetapi kamu harus dibimbing oleh orang yang benar supaya kamu jangan salah. Kamu punya interest atau ketertarikan pada teologi, saya anjurkan mengikuti Truth ID. Nanti kamu akan punya frame atau bingkai kebenaran yang utuh. Setiap kali mendengar firman, memiliki bingkai atau frame kebenaran yang makin hari resolusinya makin rapat dan menguasai, memahami kebenaran. Tetapi saya tambahkan di sini, mengenal ilmu teologi, mengenal ilmu tentang Tuhan bukan berarti mengalami Tuhan. Jangan sampai terjebak pada hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi harus mengalami Allah. Oke. Pertanyaan kelima, Salam Pak Erastus, Bapak merupakan salah satu hamba Tuhan yang mengubah hidup saya. Saya sungguh bersyukur dengan pelayanan Bapak. Langsung saja ya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang seorang hamba Tuhan atau pendeta yang bekerja sebagai PNS? Apakah dia bekerja sebagai PNS atau bekerja sebagai pegawai swasta atau wira swasta? Tidak masalah. Yang penting semua dikerjakan untuk Tuhan. 2, semua sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Maka orang harus selalu bertanya, apakah yang dilakukan sesuai dengan kehendak atau rencananya. Semua dilakukan untuk Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan. 2,
Bagaimana pandangan Bapak mengenai seorang pendeta yang minum anggur atau sejenisnya? Tidak banyak minumnya, hanya segelas bersama jemaat yang dilayaninya. Saya tidak tahu ini kapan minumnya, dalam rangka apa. Kalau misalnya suatu hari dia pergi ke luar negeri, dia minum wine, ya red wine atau white wine, ya enggak masalah. Atau suatu hari dia makan steak, lalu dia juga minum wine, biasanya sedikit saja. Sedikit ya, biasanya berapa ya, kalau cangkir itu setengah cangkir paling banyak, atau sepertiga cangkir atau seperempat cangkir. Enggak masalah. Paulus mengatakan minum anggur sedikit ya. Enggak masalah. Tetapi kalau minumnya bertujuan untuk mabok, atau karena ada sifat gelojoh, tidak boleh. Nah, yang kedua, harus dipertimbangkan apakah tindakan tersebut menjadi batu sandungan atau tidak. Saya kalau mau minum wine seperti itu misalnya, ya, saya juga lihat untuk apa minum itu, ya. Untuk apa minum itu? Kalau hanya untuk senang-senang saja, lalu orang lain yang melihat kita minum itu tersandung, ya, jangan minum. Ya, jangan jadi batu sandungan. 1 Timotius 5:23 ditaruh di sini. 1 Timotius 5:23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahan lagi anggur sedikit. Betul kan? Anggur sedikit. Jangan ayat ini dipelintir untuk pembenaran bagi pemabok. Ya. Minum anggur sedikit. Ingat kata sedikit ini. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Yang Anda tulis memberikan saya kekuatan penghiburan bahwa hidup saya menjadi berkat bagi Anda. Puji Tuhan. Pertanyaan ke-6 dari pria usia 51 tahun sudah menikah. Dari Kupang. Apakah penghakiman Tuhan yang tertulis dalam Korintus 5:10, Wahyu 20:12-13 adalah dua penghakiman yang berbeda? Jika berbeda sebagai orang percaya, apakah nanti kita dihakimi hanya pada salah satu penghakiman tersebut, atau kedua-duanya jika adalah dua penghakiman yang berbeda? Ya, 2 Korintus 5:10 tertulis, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wahyu 20:12-13, dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Yang penting pertama, penghakiman itu intinya bukan secara teknis bagaimana penghakiman itu berlangsung. Bicara mengenai penghakiman dan pengadilan, intinya, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seseorang harus atau akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan pikirkan soal teknis penghakimannya. Tapi yang inti bahwa setiap perbuatan seseorang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, setiap orang dituntut, ya, dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Dikatakan dalam kitab Wahyu, setiap orang dihakimi menurut apa yang tertulis, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di kitab-kitab itu. Jadi setiap orang dihakimi menurut pemahamannya mengenai hukum, ya, pemahamannya mengenai hukum atau standar hukum yang dia mesti harus pahami atau yang dia pahami. Ya saudara, nah setiap orang akan dihakimi menurut ukurannya. Makanya firman Tuhan mengatakan seorang guru dihakimi dengan ukuran yang berbeda.
Nah, orang percaya itu dihakimi dengan standar 2 Korintus 5:10 ini, berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 mestinya kalau lengkap ya. Kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, kami berusaha berkenan. Itu ayat 9. Ayat 10 baru ini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi saudaraku, setiap orang akan dihakimi sesuai dengan pemahaman hukum yang dia harus pahami atau dia pahami. Dia tidak dihakimi menurut dia tidak dihakimi berdasarkan hukum yang dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tidak mau belajar hukum, padahal mestinya dia belajar hukum di satu wilayah, satu tempat, ya itu berarti memang dia pemberontak. Maka tadi saya katakan, seseorang akan dihakimi menurut hukum yang harus dia pahami atau dia pahami. Nah begini, saudara. Jadi yang pertama, bicara soal pengadilan penghakiman, bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. 2. Setiap orang akan dihakimi menurut hukum yang dia harus pahami atau dia pahami. 3. Orang percaya diadili sesuai dengan standar anak Allah yang modelnya adalah Yesus, yang ukurannya adalah Yesus. Maka Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 mengatakan, kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya kami berkenan. Ini tingkat berkenan, ini tingkat yang tinggi. Seperti Yesus mendapat pengakuan dari Bapa, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini ukuran penghakiman untuk orang percaya. Tapi kalau untuk orang Israel misalnya, ya berdasarkan hukum Taurat yang dia pahami. Bagaimana dengan orang Israel yang zaman Yesus? Ya karena mereka menolak Yesus, mereka binasa dan mereka menjahati Yesus. Beda dengan umat perjanjian lama yang memang tidak pernah mendengar Injil, mereka dihakimi menurut hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tapi bagi orang di luar, orang Yahudi, di luar orang Kristen yang tidak pernah mendengar Injil, dihakimi menurut hukum yang mereka harus pahami atau mereka pahami. Nah ini yang penting yang harus saudara-saudara ketahui. Ya, demikian Abam episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati.